saya Kristanto dengan NIM D03210002 dari Universitas Sulawesi Barat dengan jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Ingin membuat video tentang rangkuman dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir untuk mata kuliah metode penelitian untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari dosen pengampu. Dengan hormat saya menyebut namanya Rabit Mahfud, ST Master Engineering IAP. Baik, langsung saja ke rangkumannya. Adapun pada presentasi pertama yang dibahas itu yaitu tinjauan pustaka, yang mana di dalam tinjauan pustaka itu disebut juga kajian pustaka atau literatur. Review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali literatur yang telah dipublikasikan oleh akademis atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Jadi di sini tinjauan pustaka itu merupakan kita mereview kembali apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait dengan judul dalam penelitian kita untuk dijadikan sebagai pedoman untuk melanjutkan penelitian kita atau proposal kita. Lanjut pada presentasi kelompok 1 juga di sini terdapat juga materi yaitu data dalam metode penelitian. Ya, artinya di sini kita mempresentasikan seperti apa data yang harus kita kumpulkan untuk memenuhi atau untuk melengkapi melengkapi penelitian kita. Nah, di sini saya mulai dengan pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Nah, manfaat dan fungsi data dalam penelitian atau metode penelitian yaitu sebagai suatu acuan kegiatan. Yang kedua itu sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga itu dasar untuk membuat keputusan. Dan yang keempat itu sebagai bahan untuk evaluasi. Nah, adapun jenis-jenis data. Yang pertama itu data berdasarkan cara mendapatkannya. Yang kedua, data berdasarkan sumber. Yang ketiga, data berdasarkan sifat. Yang keempat, data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, jenis-jenis data ini, yang pertama itu data berdasarkan cara mendapatkannya terbagi lagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Dan untuk data berdasarkan sumber yaitu data terbagi menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Dan untuk data berdasarkan sifat itu terbagi menjadi dua juga, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, adapun metode dalam pengumpulan data yang pertama itu wawancara, yang kedua pengamatan, yang ketiga kuesioner, yang keempat itu dokumentasi atau dokumen studi. Baik, lanjut kita masuk dalam kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami tarik atau kelompok 1 tarik dari presentasi di atas. Untuk kesimpulan pertama yang perlu diingat adalah bahwa tinjauan pustaka bukanlah sekedar daftar pustaka yang sekedar mendeskripsikan satu persatu publikasi atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Lebih dari itu, tinjauan pustaka harus mampu memberikan ulasan kritis terhadap sebagai literatur tersebut sehingga dapat memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Nah, yang kedua kesimpulan yang kelompok 1 tarik yaitu menjelaskan mengenai data penelitian. Nah, itu kesimpulannya adalah untuk membantu
untuk membantu dalam bagaimana mengumpulkan data yang sesuai dengan topik dan bidang penelitian. Baik, kita lanjut pada presentasi kelompok 2, yang dimana pokok pembahasan di sini yaitu proposal penelitian, alur pikir dan kerangka penelitian dalam metode penelitian. Nah, yang pertama itu proposal penelitian. Di sini kelompok 2 mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proposal penelitian. Yang pertama itu bagian awal dari proposal penelitian berisi latar belakang, masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, yang kedua, bentuk penulisan proposal penelitian dalam suatu lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan dapat berbeda-beda. Pemilihan bentuk penulisan proposal penelitian ditentukan oleh kesepakatan bersama yang berlaku dalam lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan. Artinya di sini yang pada poin pertama itu itu merupakan hanya dasar atau pedoman umum untuk membuat proposal penelitian. Namun pada dasarnya yang paling utama dijelaskan pada poin kedua, yaitu pada penulisan proposal itu tergantung pada kesepakatan dari lembaga yang akan melakukan penelitian. Nah, yang ketiga itu kelayakan suatu proposal penelitian ditentukan oleh gagasan yang ditawarkan sebagai solusi atas suatu permasalahan dalam penelitian. Yang kedua, alur pikir. Definisi alur pikir penelitian. Alur pikir penelitian adalah pemikiran adalah cara berpikir atau metode dari penulis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam alur pemikiran perancangan ini terdapat 6 garis besar tahapan yang dilalui, yaitu latar belakang, kepustakaan, konseptualisasi, analisis, sintesis, dan hasil berupa visualisasi desain. Nah, bagaimana alur berpikir dalam penelitian? Yang pertama itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ketika selesai mengidentifikasi merumuskan masalah pada bidang penelitian yang kita akan kaji, kita masuk pada langkah kedua, itu menyusun kerangka pemikiran. Ketika selesai menyusun kerangka pemikiran, kita masuk dalam merumuskan hipotesis, kemudian menguji hipotesis apakah benar atau tidak, dan yang terakhir itu kesimpulan atau hasil dari kerangka pemikiran kita simpulkan apakah itu benar atau tidak. Yang ketiga itu kerangka penelitian. Nah, definisi kerangka penelitian. Kerangka penelitian merupakan konsep pada penelitian yang saling berhubungan, yang mana penggambaran antara variabel yang satu dengan penggambaran yang lain dapat terkoneksi secara detail dan juga sistematis. Selain itu, kerangka penelitian perlu dirangkai dan dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dan dipahami. Nah, isi dari kerangka penelitian yang telah ada di presentasi kelompok 2, yang pertama itu latar belakang penelitian dan analisis masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, yang keempat asumsi, yang kelima metode penelitian dan teknik pengumpulan data, yang keenam itu lokasi sampel penelitian. Nah, bagaimana fungsi kerangka penelitian? Apa fungsi kerangka penelitian dalam metode penelitian? Fungsi dari kerangka penelitian adalah agar persiapan pada penelitian lebih matang. Nah, awal yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian adalah membuat kerangka penelitian agar istilahnya kita tidak meneliti secara buta-buta. Nah, selain itu, pada kerangka penelitian juga bisa dibuat bagaimana agar informasi dan juga kedalaman yang terdapat pada penelitian tetap bisa terjaga dengan baik. Jadi itulah rangkuman untuk
presentasi kelompok 2. Terima kasih. Baik, kita masuk dalam rangkuman untuk presentasi kelompok 3, yang dimana di dalamnya itu membahas 3 pembahasan pokok. Yang pertama objektivitas, yang kedua hipotesis, yang ketiga kesimpulan dalam metode penelitian. Nah, di sini yang pertama objektivitas. Objektivitas merupakan suatu kualitas yang dapat menentukan kualitas nilai dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Itu menurut dalam prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1998 dalam Mulyadi 2002. Sedangkan menurut Wardani pada tahun 2014 itu dalam jurnalnya memberikan definisi dari objektivitas adalah suatu prinsip yang mengharuskan praktisi agar tidak membiarkan objektivitas, kepentingan dan pengaruh-pengaruh dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan seorang praktisi dalam menentukan suatu keputusan. Nah, adapun indikator objektivitas menurut Sukriya DKK pada tahun 2009 itu memberikan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas dari auditor, antara lain yang pertama dapat diandalkan dan dipercaya, yang kedua bebas dari kepentingan, yang ketiga pengungkapan kondisi sesuai dengan fakta. Nah, kita masuk dalam hipotesis. Menurut Erwan Agus Purwanto, definisi dari hipotesis adalah suatu tuduhan atau pernyataan sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji lagi secara empiris. Berdasarkan pemikiran di atas, maka hipotesis dari penelitian itu terbagi menjadi 2, yaitu H1 yaitu objektivitas auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberi opini atau audit. H2 yaitu integritas auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit. Nah, adapun fungsi dari hipotesis, yang pertama itu berfungsi sebagai jawaban atau kesimpulan sementara atas suatu masalah. Yang kedua, mengarahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Yang ketiga, memperjelas keadaan yang tadinya masih terlihat samar. Yang keempat yaitu membantu memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi. Yang ketiga itu kesimpulan atau konklusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait hasil analisis dan pembahasan tentang hasil tes hipotesis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan juga adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan. Isi dari kesimpulan yang mencakup ringkasan dari suatu topik atau tema yang ditulis serta dianalisis oleh penulis. Artinya, kesimpulan di sini yaitu ringkasan yang berhubungan dengan
mulai dari bab 1 hingga bab 4 disimpulkan dalam satu ringkasan untuk menjadi kesimpulan. Baik, itulah rangkuman untuk kelompok 3 atau presentasi kelompok 3. Baik, kita masuk dalam rangkuman untuk kelompok 4 yang membahas tentang studi kasus, riset longitudinal, dan Procession studies. Nah, apa yang pertama itu apa itu kasus riset longitudinal? Nah, studi kasus riset studi longitudinal adalah jenis studi observasional yang dilakukan dengan mengikuti individu atau kelompok dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan dalam perilaku, keadaan kesehatan, atau kondisi lainnya. Studi kasus riset longitudinal umumnya dilakukan untuk memahami perubahan dalam waktu yang panjang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana suatu kondisi atau perilaku berkembang dari waktu ke waktu. Nah, contoh dari studi kasus riset longitudinal adalah studi tentang perkembangan anak dari masa bayi hingga dewasa yang melibatkan pengukuran berulang terhadap parameter seperti berat badan, tinggi badan, kecerdasan, dan perilaku sosial. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam riset longitudinal, yang pertama itu tahap pengumpulan data berkelanjutan. Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara teratur dari individu atau kelompok yang diteliti dalam periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau pengukuran lainnya. Nah, tahap analisis data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Data dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik seperti pengujian dan analisis regresi. Yang ketiga itu tahap hasil. Pada tahap interpretasi hasil dilakukan untuk mengartikan data yang telah dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Hasil studi kasus riset longitudinal dapat memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan klinis, membuat kebijakan kesehatan, atau merancang intervensi kesehatan masyarakat. Kelebihan dan kelemahan pada studi kasus riset longitudinal. Memiliki kelebihan dalam menghasilkan informasi yang lebih detail tentang perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Namun, studi kasus riset longitudinal juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang tinggi, kehilangan partisipan selama studi, dan perubahan dalam teknologi atau metode pengukuran selama periode studi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Baik, kita masuk dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu Procession studies. Nah, studi observasional yang dilakukan dengan memeriksa sumber daya yang ada seperti rekam medis, laporan autopsi, atau sampel jaringan yang disimpan untuk mengidentifikasi pola faktor yang berkaitan dengan penyakit atau kondisi tertentu. Contoh dari Procession studies adalah studi yang dilakukan pada data pasien dengan kanker paru-paru yang melibatkan analisis rekaman medis dan laporan autopsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan kanker paru-paru.
Nah, di sini studi observasional yang dilakukan dengan memeriksa sumber daya yang ada seperti rekam medis, laporan autopsi, atau sampel jaringan yang disimpan untuk mengidentifikasi pola atau faktor yang berkaitan dengan penyakit atau kondisi tertentu. Nah, tahapan dalam proses studi. Yang pertama, pemilihan variabel yang akan diteliti harus dipilih dengan cermat. Variabel harus terkait dengan pertanyaan penelitian dan relevan dengan data yang tersedia. Yang kedua, pengumpulan data-data yang diperoleh dari sumber yang dipilih harus dikumpulkan dan disimpan dengan cermat. Data dapat dianalisis secara deskriptif atau dengan menggunakan metode statistik. Nah, ada pun perbedaan antara procession studies dan studi kasus riset longitudinal. Yang pertama itu desain studi procession studies. Desain studi procession studies yang didasarkan pada pengumpulan data retrospektif dari sumber yang ada seperti rekam medis atau laporan autopsi. Sementara itu studi kasus riset longitudinal didasarkan pada pengumpulan data prospektif yang dilakukan pada subjek yang sama selama periode yang ditentukan. Baik, itulah rangkuman untuk kelompok 4 yang membahas tentang studi kasus riset longitudinal dan procession studies. Terima kasih. Baik, kita lanjut pada presentasi rangkuman presentasi pada kelompok 5 yang pokok pembahasannya itu kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama itu metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis pada apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif juga merupakan teori desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Definisi lain juga menyebutkan jika penelitian kuantitatif adalah kajian dari pemikiran yang bersifat ilmiah. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif, yang pertama itu bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga yang penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Yang kedua, membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Yang ketiga, membantu dalam menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimen. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Yang kedua, menentukan landasan teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, kesimpulan. Adapun jenis metode penelitian kuantitatif, yang pertama kolerasi. Metode kolerasional
merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi. Yang kedua, deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang ketiga yaitu metode kausal konferentif. Metode kausal konferentif digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab dan akibat. Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan metode penelitian kuantitatif. Untuk kelebihan, yang pertama bisa digunakan untuk meramal atau menduga. Yang kedua, hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat. Yang ketiga, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel. Yang keempat, bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks dalam sebuah model. Untuk kekurangan, adapun kekurangan pada penelitian kuantitatif, yang pertama itu berdasarkan pada asumsi. Yang kedua, asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyesatan informasi atau manipulasi data. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data dengan populasi yang sampel yang sama. Yang keempat, apabila jumlah sampel sedikit sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Yang pembahasan yang kedua yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Adapun prosedur metode penelitian kualitatif atau langkah-langkah dalam melakukan metode penelitian kualitatif. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua reduksi dan klasifikasi data, yang ketiga tampilan data, yang keempat menarik kesimpulan. Baik, demikianlah rangkuman dari kelompok 5 dan begitu juga berakhirnya lah video dari saya untuk merangkum semua materi yang ada pada mata kuliah metode penelitian dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Jadi